Kalau kita udah janji untuk melakukan sesuatu, pastikan kita melakukannya tanpa alasan atau penundaan. Podcast Logika Rasa, cerita yang bercerita. Gimana kalau kita gak dipercaya? Ketika kita ngerasa gak dipercaya, baik dalam hubungan pribadi atau profesional, atau mungkin juga sosial, itu memang rasanya sangat mengecewakan dan mengganggu ya. Kepercayaan itu adalah dasar yang penting dalam segala jenis hubungan, dan ketika itu hilang atau terguncang, seringkali dibutuhkan usaha yang ekstra untuk memperbaikinya. Ini agak tricky ya, karena ada langkah-langkah yang bisa kita lakukan kalau misalnya kita lagi gak dipercaya. Yang pertama, evaluasi dan refleksi diri kita. Tanya ke diri kita sendiri. Pertama-tama penting untuk mempertanyakan kenapa orang lain itu gak percaya sama kita. Apa mungkin ada tindakan atau kata-kata yang menyebabkan hilangnya kepercayaan tersebut. Atau kita pernah bikin janji terus gak ditepatin. Atau ada sesuatu yang membingungkan atau meragukan dalam perilaku kita. Terus introspeksi. Coba lakukan refleksi diri secara jujur. Coba buat paham apakah ada pola dalam perilaku kita yang mungkin bikin orang lain ragu sama kita. Bahkan kalau misalnya itu gak disengaja. Kadang-kadang kita gak sadar bahwa tindakan kecil itu bisa menurunkan tingkat kepercayaan orang lain terhadap kita. Terus coba kita bangun komunikasi yang terbuka dan jujur. Bicarakan perasaan. Itu adalah hal yang penting untuk komunikasi dengan orang yang bersangkutan tentunya. Pilih waktu yang tepat untuk berbicara dan hindari berbicara saat emosi sedang memuncak. Jadi katakan dengan cara yang tenang dan gak defensif. Kayak misalnya gue ngerasa gak dipercaya dan itu bikin gue bingung. Jadi gue pengen tahu apa hal yang bikin lu ngerasa kayak gitu. Jujur dan transparan aja, karena kepercayaan itu bisa dibangun melalui keterbukaan. Jelasin perasaan kita, dan kalau misalnya memang ada kesalahan atau kekeliruan, akui dengan tulus. Jangan nyalahin orang lain atau nyoba mengalihkan perhatian, tapi fokus sama solusinya. Perbaiki juga tindakan dan konsistensi kita dalam menepati janji. Salah satu cara terbaik untuk ngebangun kembali kepercayaan adalah dengan menepati janji. Kalau kita udah janji untuk melakukan sesuatu, pastikan kita melakukannya tanpa alasan atau penundaan. Ini akan menunjukkan bahwa kita adalah orang yang bisa dipercaya dan sangat konsisten. Perubahan yang terlihat itu bisa ngebangun kembali kepercayaan dan tindakan lebih berbicara daripada sekedar janji manis. Jadi mulai buat ngelakuin tindakan nyata yang bisa dibuktiin. Misalnya kalau seseorang ngerasa kita gak bisa diandelin, pastiin untuk selalu nunjukin bahwa kita tuh bisa dipercaya dengan melakukan apa yang kita katakan. Terus sabar sih menurut gue. Sabar dan kasih waktu untuk kepercayaan itu tumbuh ya. Karena kan gak ada hal-hal baik yang instan ya. Untuk mendapatkan kembali kepercayaan yang hilang itu emang butuh proses. Dan memang butuh waktu. Jadi sabar dan kasih orang lain waktu untuk ngelihat perubahan kita. Jangan mengharapkan kepercayaan itu kembali dalam waktu yang sangat singkat. Terutama kalau kita udah kehilangan kepercayaan itu dalam jangka waktu yang lama. Hindarin memaksa. Jangan memaksa seseorang untuk percaya sama kita kalau misalnya mereka belum siap gitu. Proses membangun kembali kepercayaan itu tentang gimana mereka memberi ruang untuk melihat bukti perubahan kita. Jadi coba untuk gak terburu-buru karena itu bisa memberi kesan bahwa kita gak menghargai perasaan mereka. Jadi perilaku secara konsisten itu adalah kunci sih. Satu hal yang menurut gue sangat penting dalam membangun kembali kepercayaan adalah konsistensi. Jadi kepercayaan terbangun ketika seseorang bisa melihat bahwa kita selalu bertindak dengan cara yang sama. Gak cuman itu kalau misalnya itu menguntungin kita, tetapi di semua situasi gitu ya. Konsistensi itu dalam perkataan dan perbuatan adalah kunci yang utama. Dan hindari perubahan yang drastis atau gak menentu gitu. Itu jadi turbulence ya. Kalau misalnya seorang ngerasa bahwa perilaku kita enggak konsisten atau sering berubah-ubah, ini bisa nambah keraguan mereka. Jadi jaga konsistensi dalam tindakan atau sikap, itu akan ngebantu fondasi yang lebih kuat untuk kepercayaan. Tunjukkan empati dan pengertian. Jadi coba mengerti perspektif mereka. Karena kepercayaan bisa rusak karena adanya salah paham atau ketidakharmonisan dalam komunikasi. Jadi coba untuk melihat situasi dari sudut pandang orang lain dan tunjukkan empati kita. Misalnya kita bisa bilang, gue ngerti kenapa lo ngerasa kayak gitu. Gue paham kenapa lo ragu.
dan minta maaf dengan tulus. Jadi kalau misalnya ada kesalahan yang menyebabkan hilangnya kepercayaan, ya minta maaf. Dan tanpa pembelaan, itu bisa sangat membantu sih. Jadi tunjukkan penyesalan yang sangat mendalam dan komitmen untuk berubah. Berikan bukti secara bertahap gitu. Perlihatkan perubahan lewat aksi. Karena membangun kembali kepercayaan itu membutuhkan lebih dari sekedar kata-kata. Orang yang lebih cenderung percaya kalau mereka ngelihat bukti nyata bahwa kita udah berubah dan berusaha untuk memperbaiki keadaan. Tunjukkan juga dengan tindakan yang emang benar-benar jadi komitmen untuk memperbaiki diri dan memperbaiki hubungan kita. Itu juga bisa dimulai dari hal-hal kecil kok. Jadi gak perlu langsung perubahan yang besar untuk ngeliatin dan ngebuktiin komitmen kita. Misalnya kalau kita pengen membangun kepercayaan dalam hubungan kerja, pastikan kita menyelesaikan tugas tepat waktu dan dengan kualitas yang baik. Dalam hubungan pribadi, tunjukin perhatian yang baik juga gitu dan dukungan yang konsisten. Dan tetap positif juga sih, menurut gue itu penting. Juga percaya diri. Karena bangun kepercayaan diri kalau misalnya nggak dipercaya, itu seringkali bikin kita ngerasa kurang percaya diri kan. Tapi penting untuk tetap percaya pada kemampuan kita dan berubah jadi lebih baik. Itu nunjukin kepercayaan diri yang sehat, bisa ngasih sinyal positif juga ke orang lain kalau kita memang berkomitmen untuk menjadi lebih baik. Juga berpikir positif tentang proses. Ingat bahwa membangun kembali kepercayaan itu perlu waktu dan kesabaran. Jangan gampang nyerah kalau hasilnya nggak langsung terlihat. Jadi tetap positif dan tetap berusaha memperbaiki hubungan yang ada. Kita juga perlu perbaikin komunikasi. Jadi coba deh buat jadi lebih terbuka. Kalau seseorang ngerasa gak percaya sama kita, mungkin ada masalah dalam cara komunikasi antara kita. Coba untuk lebih terbuka dan sering berkomunikasi tentang perasaan dan kebutuhan masing-masing. Kepercayaan itu tumbuh dari komunikasi yang jujur dan terbuka. Juga jangan tergesa-gesa, hindari memberikan tekanan berlebih pada orang yang merasa gak percaya sama kita. Coba untuk lebih sabar dan kasih mereka waktu untuk mencerna dan memahami perubahan yang kita lakukan. Karena kalau perubahan gak membuahkan hasil, jadi pertimbangkan juga untuk move on. Karena kita perlu tahu batasan kita ya. Meskipun kita berusaha untuk mendapatkan kembali kepercayaan seseorang, terkadang kita mungkin gak siap atau gak mau memberikan kesempatan kedua. Kalau setelah berusaha maksimal kita masih merasa gak dipercaya, mungkin saatnya untuk mempertimbangkan apakah hubungan tersebut masih layak dipertahankan atau enggak. Pahamin juga kalau kepercayaan itu dua arah sifatnya. Kepercayaan harus datang dari kedua belah pihak. Kalau misalnya kita telah melakukan semua yang bisa kita lakukan tetapi orang lain tidak mempercayai kita, itu mungkin bukan masalah kita lagi, tetapi jadi masalah mereka. Jadi dapetin lagi kembali kepercayaan orang yang mungkin hilang gitu ya. Itu proses yang membutuhkan waktu, usaha, dan komitmen. Itu gak bisa terjadi dalam waktu semalam. Tapi perlu ada komunikasi yang jujur, perubahan konsisten, ada empati. Dan kita bisa mulai jalan untuk membangun kembali kepercayaan. Tapi juga penting untuk mengenali bahwa gak semua orang akan siap atau bersedia percaya sama kita lagi kalau misalnya emang kepercayaan udah hilang. Dan itu bukanlah sesuatu yang bisa kita paksakan. Yang penting tetap konsisten dengan perilaku dan belajar dari pengalaman untuk jadi pribadi yang lebih baik. Semoga kepercayaan yang pernah hilang terhadap teman-teman bisa kembali seperti sedia kala. Sampai ketemu di podcast Logika Rasa berikutnya. Bye.